fisiknya. Nah, di sini ada pertemuan online-nya. Nah, maka saya sebenarnya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya materinya nggak lama. Saya pakai timer dulu di sini. Saya materinya nggak lama, ya. Materinya sampai jam 9 malam aja. Nanti setelah jam 9 malam, ya, Bapak Ibu bisa ngobrol, ya, ditemani oleh Kang Asad 30 menit, 40 menit untuk sharing, ya, untuk sharing. Ini dorongan saya, ya. Pak Arman yang baru join nanti boleh sharing bisnisnya, ya. Kalau boleh juga berkenan kameranya juga dinyalakan, jadi melihat al-wajah, ya, melihat wajah Bapak Ibu satu persatu, kawan-kawan, jadi bisa berkenalan, karena ini sangat penting, ya, sangat penting. Kita ini kurang ngobrol dan kurang paham, ya. Hasil perjalanan saya dan kawan-kawan DP Foundation, ya, pelayan dari Muslim Club ke Surabaya, Masya Allah, kita ketemu Mas Rama, ya, dengan jaringan 35 negara, ya. Mas Rama putra dari founder Silat Kalimasada, Pak Edi Surohadi di Surabaya, punya jaringan silat di 35 negara dan punya murid ribuan, ya. Di Amerika ada, di Finland ada, di Eropa ada. Di Mas Rama, Surabaya. Kita juga terhubung dengan Habib Fahad Abdullah Bahmuda, Masya Allah, ada pabriknya besar, ya, paving block, ya, mencetak apa-apa yang dari beton, dan depannya ada masjid indah sekali, Masya Allah, tabarakallah, Jember. Jadi di Jember kita punya saudara Pak Fahad, nanti bahkan ada rumah singgahnya. Mudah-mudahan kita bisa adakan perjalanan-perjalanan ringan, ya, ke titik-titik Muslim Club. Nah, berikutnya ada juga Kak Tiwi, ya, Kak Tiwi Aceh, orang Aceh yang tinggal di Surabaya, bersuamikan WNA dari Guangzhou dari China. Ini ekspor impor, ya, ekspor impor bawang putih dari China tuh Kak Tiwi yang bawa, punya restoran Aceh juga, dan kemudian punya beberapa bisnis yang lain. Ini mengejutkan, ya, diam ternyata banyak yang kemudian kita bisa pahami. Kita tahu di sini ada Mr. Catur Cireng Salju udah naik di postingannya di IG, ternyata punya truk tambang. Macam-macam, ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada kawan-kawan, ada Mas Aryo, ada Pak Teguh, ini satu-satu, ya. Ada, Masya Allah, ada Kang Dewa juga membersamai, ya, Ibu Ermawati, Ibu Wiwi Andalus, ya, Pak Nur Setiadi, Pak Teguh, Permicinan Dunia, ya, Permicinan Dunia join, Masya Allah, tabarakallah. Ada Kak Ana juga, istriku juga menyimak. Ini stay di studio, ini kata istriku jangan lama-lama di studio kantor. Jadi dia online untuk kontrol suaminya udah selesai Zoom atau belum. Ya Allah, suami dalam pengawasan 24 jam, ya. Oke, terima kasih. Ini sambil nyimak nggak apa-apa, matiin kamera boleh, tapi nanti ketika diskusi izin nyalain kamera. Oke, izin, ya, teman-teman sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara tentang perjalanan bisnis, ya, ketika kita bicara tentang perjalanan bisnis, ya, sebetulnya ada satu yang sangat kita butuhkan, yaitu satu yang sangat kita butuhkan adalah keberuntungan, luck, ya, luck. Nah, sebagai contoh, ketika resesi terjadi di mana-mana, ketika memang resesi terjadi, itu yang paling berdampak adalah harga properti. Harga properti. Jadi Bapak Ibu sekalian, harga properti, harga rumah, ya, itu dia bukan sesuatu yang bisa kita hitung secara matematis. Misalnya, harga rumah sekarang 1M, lalu kemudian 10 tahun kemudian pasti dia jadi 10M. Ini nggak ada pegangannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak ada pegangannya? Karena pada dasarnya harga itu adalah kesepakatan. Price itu adalah kesepakatan. Sepakat. Ketika krisis terjadi, ya, maka kalau sudah krisis terjadi, itu semua orang pasti butuh liquid, butuh cash. Ya. Pasti butuh liquid, itu pasti butuh cash.
Kalau misalnya krisis terjadi, maka biasanya di etapa krisis Bapak Ibu sekalian, ya, kalau misalnya ini economic curve, ya. Jadi kalau misalnya dia economic curve itu begini, nah anggap aja begitu, ini puncak, ini lembah. Maka ketika ekonomi berada di lembah, yang terjadi biasanya adalah diskon, ya, adalah diskon dari properti, itu biasanya terjadi, dia terdiskon. Kalau dia sudah terdiskon Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah terdiskon, maka di titik lembah seperti ini, yang bisa mengambil properti itu yang punya liquid, kayak gitu, ya, yang dia sangat liquid. Nah, begini, ini terjadinya tuh di luck, keberuntungan. Ada yang ketika momennya bagus, harga misalnya 10-20 miliar, tapi karena butuh banget cash, dia butuh running well, dilepas 6M. Siapa yang punya cash, dia yang kemudian running, ya. Makanya di sini ada Kang Dewa, nanti mungkin bisa berbagi juga. Itulah kenapa Kang Dewa kalau misalnya ada liquid, sodakoh investment, dan investmentnya selalu investment produktif, ya. Jarang investmentnya itu dikunci ke properti yang dia mati terkunci, itu jarang. Jadi Kang Dewa punya bisa akuisisi di sini 35%, di sini 40%, ya. Di sini 20% terus begitu. Jadi sangat very liquid gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini butuh luck. Jadi keberuntungan itu yang sebetulnya kita pegang. Nah, ketika kita bicara beruntung, kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara keberuntungan, kita merasa keberuntungan itu di luar zona kita, ya. Kita suka merasa begini, ya. Nah, ini zona manusia berusaha. Nah, ini zona luck, keberuntungan. Ini zonanya Allah Azza wa Jalla. Nah, kita merasa bahwa keberuntungan itu manusia itu pegang di sini. Padahal sejatinya kita itu juga diberikan hak untuk dapat beruntung ini lewat ikhtiar kita. Ayatnya di mana? Ya di depan itu ayatnya yang Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran surah 2 ayat 1. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 5. Muflihun. Nah, jadi keberuntungan itu bisa didesain. Gitu. Ayatnya ada. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Kalau bertakwa, beriman, ya, bersedekah. Intinya adalah keberuntungan ini generate-nya adalah kebaikan, ya. Al-hasanat, ya, al-hasanat. Jangan pakai al-hasanah, ya. Ini bukan ism ma'firah. Jadi seluruh kebaikan hasanah itu mendorong muflihun. Maka kita dapat rumus nih. Ikhtiar apa yang kemudian mendorong luck, ya? Ikhtiar berbuat ihsan. Makanya muhsinun ulaika ala Allah itu Allahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Berbuat ihsan. Hasan baik, hasan ihsan. Ihsan itu perbuatan yang sangat baik. Orang yang melakukan perbuatan baik muhsinin. Kalau dia banyak muhsinun, ya. Kalau ngikutin bahasa Arab kan muhsinun klub. Tadi kita ambil gampangnya saja, ya. Muslim muhsinin klub. Nah, maka berbuat baik itu mendorong keberuntungan. Nah, kurvanya berarti kalau mau gampangnya, ya. Kalau di sini kebaikan,
Lalu misalnya di sini adalah keberuntungan, luck, ya, keberuntungan atau luck. Maka berapa banyak kebaikan yang diciptakan, ya, maka itulah juga luck yang nanti akan didapatkan. Ayatnya di Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ar-Rahman, ya. Surah 55 60. Surah 55 ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiadalah kebaikan itu dilakukan kecuali dia akan mendapatkan kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Surah Al-Isra. Ya. Asal coba cari satu surah Al-Isra ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau tidak salah surah 7. In ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikanmu hanya untukmu lagi. Kalau kita infak itu ya bukan untuk MC, bukan untuk DP, bukan untuk masjid ini, masjid itu, no. Kita infak ya untuk kita sendiri. Saya melayani Bapak Ibu, ya, kita bergerak untuk dakwah ini, memfasilitasi amal soleh, itu bukan sebetulnya melayani muslim, Pak. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baik bagimu juga. Wa in asatum falah. Kalau kamu brengsek, kebrengsekanmu untuk dirimu juga. Kalau kamu jahat, jahatmu untuk dirimu juga. Kalau kamu nggak punya integritas, integritasmu ya kembali kepadamu juga. Gitu. Makanya itu yang kami pegang, yang kemudian Kang Dewa malam ini terus bicara terus terang gitu ya. Kayak misalnya program umroh. Orang mikir kita program umroh bikin karena mau ngambil untung dari sedekahan, itu kan kimahnya wakil ya. Ini masalah nilai. Kalau DP Foundation ngajak orang mengumrohkan, maka posisi kami adalah wakil donatur yang ngumpulin uangnya, membelanjakan baik-baik untuk umroh. Ya, kalau misalnya tidak ada akad dipotong operasional, maka nggak boleh dipotong. Ya silakan kalau filantropi lain memang ada akadnya dipotong, 20% operasi, 10% operasi silakan. Tapi kalau di DP Foundation itu hidup dari hibah, hidup dari hadiah. Ya. Walaupun negara mempersilakan, ada perpresnya, peraturan presidennya, ada undang-undangnya, UU-nya, boleh dipotong 20% dari infak, tapi kita enggak potong, kita full. Nah, maka kalau misalnya sudah ngomong full, ya full, jadi jangan dipotong. Maka saya terus terang, Rubitur Kang Edwin memberikan bonus dari 33 juta nanti gelombang umroh berikutnya, yang sekarang alhamdulillah sudah ya, yang berangkat 25 Oktober, insya Allah 20 hufaz dengan 20 pendamping, 1 bis pas 40. Nah, next untuk gelombang tahun depan Januari, Februari, Maret yang kita akan launching para hufaznya di Oktober ini. Nah, itu 33 juta full ya, dapat bonus 1 seat per 12 jamaah naik. Jadi 6 hufaz dengan 6 pendamping, 12 packs gratis 1 untuk siapa? Untuk kru lagi. Ya, untuk DP Foundation ke sana awal ya, kawan-kawan nanti karyawan-karyawan awal di sana. Nah, itu harus integrity ya, harus betul-betul terbuka. Ya memang begitu cara mainnya. Nah, ini yang kemudian jadi nilai di kita. Nah, kembali lagi, maka dari 5560 udah ketemu deh, ayat berapa deh? 17. Asad udah ketemu Asad? Nah, ini ayat berapa deh? Udah saya share. Jika kamu berbuat baik, ini Al-Isra ayat berapa tuh Sat? Ini. Pas benar 17:7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, ini dia ya. Nah, jadi 5560 17:7. Ini screen share ya? Enggak. Udah tutup aja. Oke. Nah, maka teman-teman sekalian, teman-teman muslimah, maka tugas kita nih sebetulnya dalam menjalani bisnis, gimana supaya ininya besar? Ya kan? Hidup ini gimana supaya luck kita besar, keberuntungan kita besar. Sederhana, maka kebaikan kita mesti besar. Nah, di titik kebaikan itu, ketika kita bicara kebaikan yang besar itu, dia terbagi jadi 2 nih Bapak Ibu, kebaikan itu. Kebaikan itu ada yang kita lakukan sendiri, our own, ya kan?
Ada yang sifatnya itu karena kita mendapatkan bonus ya dari amal orang lain, amal others ya. Amal others, amal orang lain. Jadi our own amal itu ada yang memang kita buat sendiri. Terlalu ke bawah ya? Beda sedikit, mau beri. Amal itu ada yang kita lakukan sendiri. Ini kita nih. Ada yang kita lakukan sendiri, amal itu. Ada yang karena bonus dari amal orang lain. Amal sendiri itu berarti apa? Sholat kita, ya, sholat kita sendiri. Ini amal kita nih. Sholat kita sendiri itu amal kita. Apalagi sedekah kita. Ini amal kita sendiri. Apalagi kita bakti orang tua kita. Apa yang amal kita lakukan sendiri ini? Hah? Sholat, ngaji kita, tilawah kita. Ya, ini amal kita sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tentang amal kita sendiri, kalau kita bicara tentang amal kita sendiri, kita punya problem nih di sini. Ya, kita punya problem di sini. Problemnya apa? Waktu kita terbatas. Sholat satu malam bisa berapa rakaat, Pak? Berikutnya uang kita terbatas. Banyak tapi kan terbatas. Ada berapa di rekening? 20 miliar. Kan terbatas 20 miliar. Ada berapa di rekening? 1 miliar. Ya, terbatas 10 miliar. Itu juga namanya terbatas. Waktu kita terbatas, uang kita terbatas. Dan tenaga kita juga terbatas. Tenaga kita terbatas. Lalu gimana caranya kita naikin amal ini? Nah ini nih Muslim Club ini. Ini coba dicek. 24 ya. Dari 91 akun, alhamdulillah ya, seperempat. Nanti direkam kan ini ya? Ada rekamannya. Jadi yang saya ingin tancap nih di Muslim Club ini, gimana caranya kita banyakin kebaikan supaya kita lak, tapi kemudian waktu kita terbatas, energi kita terbatas. Nah di situ tuh. Gimana caranya? Nah caranya ada. Kita pakai amal orang lain. Saya menyebutnya kita pakai amal downline. Nah ini penting. Ya. Kita pakai amal downline. Ini bukan ngomong-ngomong ngejap-ngejapnya WRS saja. Ada hadis. Ya, ada hadisnya. Masya Allah. Nah. Hadisnya gimana? Sebentar. Ini hadisnya di Muslim Club. Di Muslim Club ini ya, An Abi Mas'ud radhiyallahu an. Ini saya up ya di Muslim Club. Nah, baca. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin. Ya, ini suka Kang Dewa juga bahas ini. Mandala barang siapa menunjuk mandala ala khairin. Ya, mandala ala khairin barang siapa yang menunjukkan kebaikan. Nah kata Kang Dewa, untung ada harokatnya gitu. Ada harokatnya. Kita cari di Google yang ada harokatnya. Mandala ala khairin barang siapa yang tunjukkan kebaikan, falahu mislu ajr fa'ilihi, maka baginya balasan seperti amal itu terlaksana. Keren. Amal online. Dan ini fundamental kita cerita tentang DP Foundation. Saya bilang bahwa kalau antum nih sebulan 500 jutaan, ya ada yang lewat foundation sodakohnya, ada yang beliau realisasikan sendiri, rahasia, diam-diam. Kalau misalnya antum nih, wah 500 miliar ini antum sendiri ini. Ini kebaikannya di antum aja. Tapi kalau antum bikin DP Foundation, kita bikin klubnya, kita bisa ngeluarin banyak orang. Alhamdulillah kan.
Ini Kang Dewa ini kemarin rekapitulasi 2,2 miliar ya. Disusul nomor 2-nya Mr. Catur 980 juta, nomor 3-nya Masya Allah tabarakallah Ayah Agus ya. Hampir juga 9 tipis ini. Klasemen Ayah Agus dan Mr. Catur lagi balap-balapan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mendorong bikin Muslim Club, Dewa 2,2 miliar, tapi kemudian ini mau terkumpul hampir 8-9 miliar. Jadi terdorong kebaikan yang lain itu. Ya. Maka siapapun Muslim Club yang bergabung, ya, siapapun yang kemudian amal soleh yang terjadi di Muslim ini, maka dia adalah mendapatkan pahala juga karena menunjukkan kebaikan. Ya. Malah saya minta ini, ada hadisnya lagi yang saya minta dicari ini oleh Abu Leiden ini, yang diawali dengan man sanna fil Islam sunnatan hasanat, barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, ya, mencontohkan kebaikan, falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha ba'daha. Oh, keren. Wa ajru man amila biha ba'daha, dan baginya balasan man amila biha, yang melaksanakan itu ba'daha, setelah dicontohkan. Ini keren. Min ghairi an yanqus, ya, min ujurihim syai', ya, dan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Ya. Jadi Masya Allah nih. Nah, saya lanjutkan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'at. Nah, barang siapa yang di dalam kehidupan ini kemudian menyontohkan hal-hal yang jelek, karena alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi, ya, maka akan dapat dosa jariah, ya, dosa setelah amal itu dilakukan, min ghairi an yakus min auzarihim syai'un, dan tanpa mengurangi dosanya, kerusakannya orang yang melaksanakan itu. Nih ya, saya ambil contoh. Nanti contohnya ke teman-teman. Ya. Ini seorang DEP bikin MC, bikin yayasan, foundation. Dari sini lahir kebaikan 1000 poin. Dari sini lahir kebaikan 2000 poin, maka baginya pahala. Nah, teman-teman juga jangan kecil hati. Gara-gara teman-teman join MC, ya kan? Dulu kalau Muslim Club ini zaman Abu Bakar, ya. Zaman Kang Iyo, Kang Yana. Kang Iyo, Kang Yana, ya, Pak Teguh termasuk yang awal-awal. Di zaman-zaman masih kita belasan orang. Itu susah betul kita ngajak orang Muslim Club. Oh betul, susah. Kalau sekarang tuh banyak yang mau masuk, uangnya aja belum ada. Betul. Tapi ketika sudah 91 orang, ini orang jadi ngumpul ini Masya Allah. Apa nih ngumpul-ngumpul? Akhirnya syiar. Maka kawan-kawan yang besok korban tiket, korban pesawat, korban ngumpul, harus diniatkan di hati, saya syiar kebaikan. Kita ini bukan kumpulan aneh-aneh Pak, harus percaya diri kita. Ya, kita ngumpul-ngumpul, masukin uangnya jadi kebaikan. Fair. Ya, kita tidak macam-macam. Bapak Ibu kumpul-kumpul jadi organisasi dakwah. Ini 30 aktivis dakwah bergerak. Ya, para doa, ya, para muharib, para penggerak, anak-anak muda. Belum lagi sama relawannya. Kita nggak kumpul macam-macam. Maka kita mesti pancang di hati kita ini. Besok kita kumpul di Bogor, ya. Besok kita bersama-sama, itu syiar. Nah, gara-gara kita kumpul ada yang join. Gara-gara kita kumpul gala dinner ada yang mendekat. Dan begitu dia gabung, maka itu downline. Udah, Allah Maha tahu, Pak. Gak usah nyatat downline-nya di asat, itu downline. Anda masukin orang ke Muslim Club, Anda tahu nih orang potensi orang baik, masuk dia 10 juta, ngelihat program yang lain dia 100 juta, 200 juta, maka semua amal soleh, amal infaknya milik Bapak. Nabi yang janji, bukan Randy. Kalau Randy janji bisa lupa. Kita manusia, Dewa janji bisa salah juga. Asad janji bisa salah juga. Manusia janji bisa salah. Ini Rasul main janji. Rasul yang janji itu tidak mungkin salah. Mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala yang sama.
Man sana sunnatan hasanah. Barang siapa yang kemudian menunjukkan fil Islam sunnatan hasanah, ya, sunnah yang baik, kaidah yang baik, contoh teladan yang baik, begitu dilakukan, diikutin, maka baginya pahala yang sama. Maka saya dorong nih Bapak Ibu sekalian, kita ada fasilitas gitu loh. Ini kan fundamental berpikir ya, why? Kenapa kita adakan gala dinner? Pertanyaannya kan kenapa Ustadz buang uang sampai 360 juta gala dinner? Untuk apa? Loh, ini untuk mancing kebaikan yang lebih besar, bukan untuk trendy Pak, ya. Kita harus sewa venue terbaik, ya. Ini proposal saya sama kawan-kawan. Kita harus sewa venue terbaik, ya. Kita harus tunjukkan kalau kita klub yang bertanggung jawab, ya. Kita mau ngadain acara di hotel, kita juga yang kemudian support. Jadi kita tunjukkan, ya. Maka begitu gala dinner ini ada, dan bahkan kawan-kawan ajak saudara-saudara yang lain, Masya Allah, ya, ini mulai besok kita akan agresif Bapak Ibu sekalian. Kita target 200-an kurang lebih pengusaha di luar Muslimin Club untuk kemudian join ini di gala dinner ini. Saya dari kerendahan hati yang paling mendalam minta tolong untuk diajak sahabat-sahabatnya, ya, di WA, di kontak, kita posting. Kenapa? Karena ini fasilitas Pak. Kalau kita ngajakin 10 juta langsung belum tentu dia mau. Maka diajak dulu ikut gala dinner makan, rasakan dulu bersama dengan Muslimin Club. Ya. Jadi kita ngerekrut itu dalam rangka kebaikan saya terbatas nih. Saya paling top 10 juta per bulan. Tuh ayo udah capek banget 10 juta per bulan. Saya paling top 50 juta per bulan kemana-mana. Kebaikan saya terbatas nih. Ini ada fasilitas di mana komunitas dan ekosistem ini mendorong pada kebaikan. Kalau kita masukin ke situ, Masya Allah, kita nggak macam-macam Pak. Kita komunitas sosial, ya, oke lah menengah atas gitu komunitasnya. Yang bikin pertemuan dimulai dengan peletakan masjid Atin Al-Farisi. Kita tutup dengan peletakan batu pertama masjid Muslim Billionaire. Malam Jumat kita pengajian Ajo Bendri. Nggak ada Pak komunitas elit itu bikin pengajian serius, seserius kita ini. Nggak ada. Ayo kita ajak nih, ya, orang. Mandala Allah khairin, mansanna, barang siapa yang tunjukkan, barang siapa yang contohkan. Man amila ba'daha ujuraha man amila ba'daha. Maka baginya balasan ujrah dari Allah. Diupah sama Allah itu sama seperti amal itu terlaksana. Ini Pak, kalau kita nggak kuat pakai amal kita, pakai amal orang lain. Ini ajak masukin. Lagi misalnya kita umrohkan hufaz, pikiran kita cuma ngumrohin sederhana, kawan-kawan sekalian. Kita umrohkan hufaz ini. Gara-gara kita umrohkan hufaz, heboh satu pondok. Si fulan umroh, si fulan umroh. Asbab apa? Asbab dia mungkin. Apa itu mungkin? Hafal lekat Pak. Hafal lekat 30 juz. Bukan cuma nyetor. Masya Allah, kalau nyetor tuh banyak yang bilang mudah. Hafal setor. Habis itu lupa. Ini mungkin 604 halaman Al-Quran mungkin 4.236 ayat yang 6.200 sekian ayat dia hafal, ya. Nah ini dia mungkin. Begitu ada umroh, ya, diumrohkan ini penghafal Al-Quran mungkin, heboh satu pondok jadi murojaah. Wah. Ini sekarang di pondok-pondok ini makanya murojaah yang benar. Nanti diumrohkan sama DP Foundation, nanti diumrohkan sama Muslimin Club. Kalau kita pokoknya belum ada juga, ya. Nah, ini tapi seru. Pondok anak-anak jadi pegang Quran wasilah kita ngumrohin satu pasar. Bergerak Al-Quran di masyarakat. Dia ngumrohin mamanya pergi ke pasar. Ibu katanya umroh. Iya, karena anak saya ini ngafal Quran. Apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Maka ibu-ibu yang lain ngomong ke anaknya, nak makanya ngafal Quran, nak. Itu luar biasa, mamanya bisa umroh, wasilah anaknya ngafal Quran. Ayo kamu ngafal Quran yang baik, insya Allah syafaat buat mama, kebaikan buat keluarga. Bergerak khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala yang sama ketika kebaikan itu terjadi. Barang siapa yang menunjukkan contoh kebaikan dan ketika kebaikan itu diamalkan, ujuraha man amila ba'daha, maka baginya balasan ketika amal itu dilakukan ba'da, setelahnya. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya, kita doa sama-sama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, untuk keberkahan Gala Dinner Bogor. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, mudahkan kita, dan saya doakan untuk kawan-kawan semua yang sudah support, ya, yang sudah support ini event, Masya Allah tabarakallah, semoga dihitung Allah mendorong dan menjadi asbab kebaikan. Saya kira begitu sudah cukup jelas ini. Nah, saya ingin di menit-menit ini kalau bisa ada Kang Dewa berbagi. Kang Asad boleh menyapa Kang Dewa. Kang Dewa bisa berbagi nggak? Brother Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Randy. Masya Allah Pak Arman. Di mana Pak Arman posisi Cibubur ya? Cibubur Ustaz. Bisnisnya apa Pak Arman? Sementara kontraktor Ustaz. Masya Allah. Konstruksi ya, kontraktor di konstruksi ya. Tapi mau hijrah Ustaz. Gampang. Kebun aja. Harus ketemu sama Abu Bakar yang Muslimin Club, Kang Iyong. Silakan Pak Arman. Silakan Pak Arman. Ustaz, saya kan terus terang masih banyak kewajiban dari masa dulu gitu ya. Saya dulu tuh istilahnya bangkrut meninggalkan hutang. Ya. Sekarang sudah dipikir, terus saya ikut Muslimin Club gitu. Ya. Jadi kemarin tuh sempat berpikir apakah saya tidak mendahulukan bayar hutang dulu, sedekah dulu. Itu aja sih. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa guru, terutama gurunya Kang Dewa juga. Jadi kalau ini enakan cerita Kang Dewa aja Pak yang udah lunas ya. Jadi Kang Dewa itu 7,7 M Pak. 7,7 M itu polanya Kang Dewa dulu itu adalah proporsi. Dapat income berapa untuk hidup, berapa kemudian untuk ditabung investasikan lagi, berapa yang kemudian disedekahkan, berapa kemudian untuk bayar utang. Jadi maka dari itu saya lebih menyarankan untuk ini ya diproporsi dengan baik. Tapi proporsi ya. Misalnya gini, ya kejaran utangnya misalnya 20 miliar. Ya Bapak sedekah, kalau misalnya 20 miliar masa nggak boleh keluar 5 juta kan gitu kan. Kalau 20 miliar kan, tapi jangan sampai utang 20 miliar tiba-tiba ngegas 2M berbagi 1M berbagi, ini kan ada faktor kelayakan juga. Ada faktor kelayakan, ada faktor pas atau enggaknya. Misal ya, kita ngomongnya income aja. Masuk income 100 juta. Ya untuk hidup 30, 40, investing lagi 20, 30, laba ditahan. Ada 40 nih bebas nih. Dari 40 ini 30 cicil utang, ini tutupin misalnya modal kerja, 10-nya saya mau sodakohin. Atau misalnya 5 jutanya saya mau sodakohin. Itu bisa. Jadi kenapa? Karena saya juga ngalamin Pak secara pribadi ya. Ketika kita berpikir masalah kita dan kita mengecilkan semangat berbagi, itu setannya makin besar. Mohon maaf ini. Karena akan berpikir gini, saya ini yang bermasalah, saya ini punya masalah, ngapain saya bantu orang? Padahal kalimatnya adalah barang siapa Allah selalu wallahu fi aunil abdi, Allah itu selalu di dalam pertolongan hambanya, maka nal abd fi aunil akhi, selama hambanya itu menolong saudara. Jadi proporsi Pak ya. Maka untuk semuanya, nggak cuma untuk Pak Arman saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, semoga Allah bayarkan. Kalau kita bayar capek Pak, saya udah nyoba. Kalau bahasanya Dewa itu tos-tosan sama Allah, semoga Allah bayarkan. Nah mudah-mudahan ya, barokah Pak Arman. Jadi Pak Arman juga support tadi, Masya Allah acara kita. Terima kasih ya Pak Arman. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa kasih banyak-banyak kebaikan insya Allah. Terima kasih. Syukran. Ada lagi Kang Asad? Lunas insya Allah. Nggak lama lagi insya Allah. Ada pasang itu sudah open mic. Silakan pasang soal itu luar biasa. Nah,
Silakan brother. Kalau sama nanti ke saya. Sama Pak. Saya disaranin api kayak gitu juga Pak. Jadi di promosi ya, alhamdulillah. Setelah di kajian ini, menurut saya yang di Bogor. Kemarin saya share gitu ya, saya mau tanya terus itu di chat kayak namanya di sini. Cuma ini pembuatan namanya Zoom. Jadi kenapa saya share gitu? Ada yang komen seperti ini, kan itu kalau tidak infak terbaik berarti belum ikut ya kan gitu. Saya Oh. kayak gimana gitu? Ya ini apa enggak? Sepertinya masuk dorong ya. Coba ditinjau lagi karena di dalamnya kan ada orang-orang yang berkuku makannya bawa satu lagi. Kalau ini mana? Terus itu ini sepertinya kan anak khawatir jatuhnya dari kelas karena yang berpikir karena berpikir waktu buat terpaksa gitu ya. Berat sudah aja apa habis sama itu dan ya ada seperti itu. Nah tanggapannya gimana? Saya belum balas lagi gitu kan. Ya, paham ya. Yang pertama memang ini jatuhnya pada keberhati-hatian. Maka bahasannya seperti ini. Nanti malam ini juga saya mau tulis ya, karena ini harus kita edukasi berulang-ulang. BP Foundation ini bukan entitas pelatihan. Itu dulu. Dia bukan entitas pelatihan, dia bukan entitas pertemuan. Maka dari itu, kalau dia bukan entitas pelatihan, dia entitas pertemuan, memang tidak bagus kalau dia jual gala dinner pakai fix. Ya. Maka dari itu kan penghargaan kita kan pada kalau 5 juta donasi, dan itu 5 juta kan untuk umroh Ufas Mukkin. Kalau dia mengumrohkan 5 juta kontribusi, maka sebagai penghargaan kita sebagai al-wakil donatur itu silakan ikut gala dinner bersama yang diumrohkan. Itu dulu spiritnya. Yang si 5 juta itu. Nah, di yang lain kita konsepnya tidak memakai fix. Kalau pakai fix itu gampang. Kita fix aja lah 500.000 di atas HPP gitu ya. Tapi nanti jadi salah karena kita jadi akadnya jual beli, kita jadi komersil nih. Karena menciptakan untung dan seterusnya. Lagi pula hakikatnya adalah gala dinner ini ya diselenggarakan dengan full infak am. Jadi sebetulnya gala dinner ini gratis. Nah, menjadi salah akadnya kalau infaknya duluan Samsul. Paham ya? Jadi menjadi salah itu kalau begini. Kita buka gala dinner Bogor, oke infak 500.000, 300.000. Dia udah transfer. Begitu sudah transfer nggak masuk. Oh mohon maaf, kuota nggak cukup. Anda yang di bawah 100.000 nggak bisa masuk. Ini fatal, ini goror. Nah masuk nih goror di sini. Nah konsep link kita adalah committed dulu, komitmen. Dia tulis dulu mau infak berapa. Kalau ternyata ekivalensi infaknya itu nggak masuk, kita nggak tagih. Nah ini loh ya. Jadi dia masukin dulu komitmennya di link itu. Ya saya Randy Saputra 300.000 enter. Nanti kita line up. Oh 300.000 masuk, baru dihubungi. Bukan goror. Saya ini kan memang di dunia ya, dewa tuh ustadz lah ya. Paham fikih muamalah. Ya, kita berdua ini kan di dunia yang begini-begini. Jadi jawabannya apa? Infaknya ditulis dulu. Kalau ditulis dulu, baru nanti dihubungi, Pak, Bapak masuk nih, silakan infak. Nah itu jadi benar itu. Kenapa jadi benar? Karena akadnya jelas. Bapak infak 150.000, walaupun ini bukan untuk event, ya, Anda bisa masuk. Di transfer 150.000 dikasih barcode. Nah, jadi line up-nya itu hanya ditulis dulu, bukan ditransfer. Nah ada yang kemudian tidak masuk, tapi tetap mau infak. Saya nggak masuk gala dinner nggak apa-apa, mau infak. Terjadi di gala dinner Jogja nggak apa-apa, karena akadnya juga infak. Dan akad infak untuk gala dinner dari link yang ada, http://bit.ly gala dinner Bogor, gala dinner Bogor umum. Nah itu akadnya adalah infak ya untuk umroh Ufas Mukkin. Jadi memang khusus untuk umroh Ufas Mukkin. Loh, operasionalnya gimana? Operasionalnya sudah saya sampaikan tadi malam. Kita beroperasi ini 420 peks, 350.000, peksnya saja 147 juta. Nah, siapa yang bayarin 147 juta? Musinin Club. Jadi kita ini punya izah. Ini yang bayarin Musinin Club. Makanya nanti kita sebutkan infak dari peserta gala dinner
Yang infak 5 juta, yang infak 500.000, totalnya adalah sekian ratus juta, sekian. Mengumrohkan, hufaz, ini, dan ini. Orang nanya, loh ini jadi kita makan siapa yang ngasih? Muhsin Club itu baru jagoan. Itu jadi. Jadi saya pengen ini saham dakwahnya diambil sama Muhsin Club. Ini ilmu juga, Pak. Jadi kita ini bukan orang makan untuk ringan, enggak. Yang dia bayarkan itu untuk umroh. Nah, kita lakukan di Galadiner Jogja, dapat 100 juta. Ya 50 sekian jadi umroh, 50 sekian kita transfer ke Mas Ferry. Nyampe di Mas Ferry 52 juta. Tanya aja sama Mas Ferry. Masjid, Quranik, Ocean View, Yayasan Asad Umam, Iqra. Masya Allah kita transfer full, ya bertahap sampai 52 juta, beres. Nah, jadi siapa yang ngasih makan di Galadiner Jogja? Muhsin Club. Nah, itu keren. Iya kan? Infak seluruh peserta Galadiner Jogja itu full untuk amalia dakwah. Jadi siapa yang biayain? Muhsin Club. Nah, sekarang kita lakukan yang sama. Cuma memang rada mahal yang sekarang ya. Kita 2 malam ini di Sandika ini rada mahal. Tapi insya Allah ya, ini konfirmasi dari Kang Asad 280 juta lagi. 280 juta gampang. 28 orang 10 juta. 56 orang 5 juta selesai. Kita 5 juta selesai. Kita ambil ini pahala orang insya Allah. Makasih Mas Samsul. Ya, gampang. Terima kasih bertanya tentang fikihnya nih. Jadi sekali lagi saya simpulkan, nggak goror nggak apa, karena bentuknya komitmen. Dia tulis dulu. Nah kalau udah masuk ya nggak usah. Kalau dia tanya, ini gimana mempengaruhi keikhlasan segala macam, bukan masalah mempengaruhi keikhlasan. Donasi saja seikhlas. Bang Samsul, Kang Samsul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehat selalu antum ya. Insya Allah berkah selalu. Saya lihat bolak-balik Abu Bakar Kang Yong terus ini. Insya Allah ya. Banyak barokah ini di Bandung insya Allah. Makasih, thank you. Ya, kita juga mendoakan sahabat-sahabat yang dalam kondisi sakit hari ini, malam hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan. Silakan bagi Bapak Ibu semua. Ada lagi yang mau bertanya? 9.20 di open mic langsung. Ada Pak Yana, Bu Wiwi, Mbak Teguh, satu tadi sudah, Mas Rama, Nur Setiadi, Bu Nana, Mas Adit, Bekasi, Pak Minister Catur, Bu Rizia, Ika, Adi Ruana, Mas Ferry, Mas Ahmad, Bu Rahmat, Bu Aris, Pak Bima, Pak Aryo, Pak Ahmad Nisida, Pak Diam, Pak Dr. Andi Darus. Dicukupkan atau masih ada yang mau bertanya? Silakan, kami ikut semua. Open mic. Izin nanya, Siap, Mas Aryo. kemarin ini dihubungin sama Pak sebelum ini, katanya mau mengunjungi, tapi kan harus datang. Itu apa ya? Nggak kedengaran Mas. Gimana Sat? Itu AR, jadi bakal itu kan persiapan kami. Service relation. Iya, itu service relation. Karena persiapan kami, itu jadi merapatnya area yang terdekat dulu, Mas. Oh gitu. Tapi insya Allah nanti merapat pelan-pelan ke area Jawa Tengah. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kunjungan aja gitu. Ya, Mas. Pelayanan dari kami ini terkait kedekatan terhadap dari kami dekat dengan ibu Muslim Club gitu, yang mendengarkan juga nanti semua masukan, saran, kritikan dan apa yang terjadi gitu. Kan kalau Mas Aryo langsung bicara sama Mas Reki bagaimana? Ya udah Sat, dijelasin aja di sini ya narasinya nih. Iya. Terakhir ini sebagai penutup. Boleh Sat? Boleh? Ya, Bapak Ibu semua, jadi insya Allah SR ini sudah 2 pekan, Senin, Rabu, Kamis pekan lalu dan Senin pekan ini sudah berjalan. Kami beri
termasuk saya juga dengan Mahesa itu Surabaya kemarin dan juga Jember, masuk kami bertemu langsung dan bertanya, berbincang-bincang terkait apa yang terjadi di internal yang Bapak Ibu rasakan terhadap Muslim Club, yang mudah-mudahan bisa kami serap dan juga bisa kami diskusikan di area manajemen untuk bisa dicarikan jalan solusi terbaik untuk kenyamanan kita semua. Ini atas izin dari Kakak Dewa juga Samudra dan juga masukan dari yang mewakili Bapak Ibu semua, yaitu untuk disampaikan oleh Bapak Catur. Itu Mas Aryo. Baik, saya coba sampaikan ya saat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, kita tetap pada posisi bahwa apa yang ayahanda, ibunda, kawan-kawan infakkan, hibahkan tanpa benefit, itu dulu. Kita nggak janjikan apa-apa. Maka ini lebih pada adab kami sebagai seorang muslim kepada orang yang sudah percaya, apalagi sudah mendukung hibah untuk organisasi kami. Nah, apa yang kami bisa berikan ketika kami bisa menghelat dakwah sebegini besar, ya, menurut kami, apa yang kami bisa berikan? Maka yang kami bisa berikan adalah perhatian, ya, perhatian. Kalau dulu masih 50 member, Pak, rasanya masih kepegang saya sama Asad, ya. Masih 40 member ini masih kita bisa, ya. Tapi begitu sudah 91, ini jelas, ya, enggak juga semuanya bisa saya save namanya satu persatu. Ini makanya malam ini mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Saya rencana juga mau japri satu-satu supaya kemudian nanti di Bogor saya sudah kenal gitu ya. Jadi saya pengen juga nge-follow Facebooknya, add friends gitu ya, nge-follow IG-nya juga. Kalau ada satu-satu nanti saya WA. Mudah-mudahan malam ini izin. Mungkin ada yang nyampe WA-nya tengah malam, saya izin. Maka di DP Foundation, di Pelayanan Muslim Club dibangun namanya SR, Service Relation. Nah, Service Relation ini yang kemudian punya Key Performance Indicator, KPI, akan mengunjungi Bapak Ibu sebulan minimal sekali. Jadi sebulan sekali itu wajib ada pertemuan dengan Service Relation-nya. Nyampein macam-macam boleh. Saya lagi ada produk nih, begini-begini, saya lagi ada begini-begini, itu disampaikan saja. Disampaikan saja, terbuka, ya. Jadi SR ini bukan penagihan ya Bapak Ibu. Kita nggak ada hubungannya sama jumlah infak Bapak Ibu, ya. Di sini ada yang besar saya datangin, ada juga yang nggak begitu besar kita datangin. It's not about nominal, ya. Ini tentang tentang kesempatan aja di lapangan bisanya kemana. Itu fakta. Nah, jadi service relation ini adalah bentuk pelayanan kami kepada Bapak Ibu. Ada yang nggak nyaman bilangin, Ustaz nggak usah, Ustaz saya cuma sedekah saja, Kang Hasan nggak usah. It's okay, nggak apa-apa, ya. Tapi minimal setiap Bapak Ibu ini ada yang pegang. Nah, kami mendesain ada 5 service relation sekarang, nanti yang bersiap-siap kelola 250 akun. Jadi satu service relation dia pegang 50, insya Allah nanti dalam 1 bulan itu harapannya 50 ini terpenuhi, ya. Dalam 24 hari kerja atau 20 hari kerja ketemu satu harinya 3 Muslim Club terus gitu di setiap area. Saya kira begitu. It seems too late. Asad, saya izin penutupan. Boleh Asad? Closing statement, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga istiqomah. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah mensupport, ya. Terima kasih juga nih mobil khusus abang saya, kakak saya, penasehat saya ini Mr. Catur. Bilang jangan, ini Pak Catur senyum begini, jangan sampai zoomnya hilang, ya. Makanya nih saya hadir ini menunaikan amanah dari penasehat ini supaya kemudian kita tetap bertemu dan berinteraksi. Sekali lagi saya mengajak kita semua kontribusi untuk event ini. Karena memang saya hitung ini besar kita. Nah, kalau bisa dari 500 jutaan operating ini kas kita cuma pakai 150, sisanya ini kita topang sama-sama, ya. Sehingga 380 ini bisa menjadi lompatan syiar, ya, positioning di etapa-etapa berikutnya, ya. Boleh 1 juta, 2 juta, 5 juta, saya pengen ini kawan-kawan bisa terlibat insya Allah, ya. Itu saja, insya Allah nanti Dika langsung kerjain ini unlisted, dipotong.
materi Abi dari awal sampai akhir. Sebelum jam 4 pagi udah di post unlisted ke seluruh member Muslimin Club supaya pagi-pagi bisa ditonton. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berlipat ganda. Semoga amal soleh yang kita lakukan ini menjadi trigger lahirnya amal soleh yang lain. Saya doakan semoga yang safar besok sudah mulai dari berbagai titik di Indonesia. Allah lindungi, Allah selamatkan. Ya, Allah hitung sebagai ibnu sabil musafir. Ya, kamu Allah di muka bumi dengan niat silaturahmi, menjalin kekuatan, menjalin hubungan, menjalin cinta kasih antara sama pengusaha muslim. Insya Allah. Ya, semoga Allah makbulkan doa dalam perjalanan. Ya, Allah mudahkan yang ditinggalkan, Allah luaskan rezeki bagi kawan-kawan yang bersilaturahim. Insya Allah. Niatkan itu, ya. Dan doakan bagi seluruh panitia, ditolong Allah, dilindungi Allah, di lapangan Allah semua kebutuhannya. Insya Allah, amin. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.